orang perantauan nih. Jadi sekalian lah pengen cari tahu dan pengalaman. Ternyata di Sragen juga ada tempat bersejarah dan purba itu. Dulu itu saya udah lama juga di Solo, dulu itu tapi kayak bukan berarti kurang tertarik sih tempat sini. Cuman kayak kalau Bapak sendiri kayak memahami kayak manusia purba ini gimana tuh? Maksudnya bener kayak yang teori-teori dari Kera atau kayak gimana itu gimana Pak? Ini pertama kali itu manusia yang ada di Sangiran ini asal-usulnya hasil penelitian dari para ilmuwan. Itu yang tertua itu orang itu dari Afrika. Afrika itu di sana ada 3 regenerasi untuk manusianya. Afrika, Australopithecus africanus, Robustus, habilis. Mesti Anda sering dengar. Kita pernah belajar di sampai. Tapi sering dengar kan seperti itu. Setelah itu ada pelarian, lari ke Indonesia, lari ke Cina, lari ke yang di Cina kita sebut dengan nama Pekingensis. Yang di Cina, yang umurnya seumur dengan Meganthropus. Yang di Sangiran, yang di Indonesia sini ada yang namanya pada waktu dulu penemu pertama kali itu dikasih nama dengan nama Homo sulensis. Sering dengar ya sulensis? Ya. Karena apa kok di situ kasih nama dengan nama Homo sulensis? Karena ditemukan di Bengawan Solo. So apa tadi? Homo sulensis karena ditemukan di Bengawan Solo. Ya. Setelah ada perkembangan ternyata di situ itu bukan hanya Homo sulensis, tapi ada namanya, yaitu yang tertua kita sebut nama Meganthropus paleojavanicus. Secara Latin ininya. Iya. Terus yang kedua adalah Pithecanthropus erectus. Yang ketiga ada Homo erectus. Kenapa kok disebut dengan nama Pithecanthropus erectus? Ya, karena penemu pertama kali itu hanya ditemukan bagian atap, tidak komplit secara utuhnya. Kalau dilihat dari atapnya ini tengkorak manusia. Tapi kalau dilihat kelilingnya seperti ini kera. Maka kasih nama dengan nama Pithecanthropus erectus, artinya adalah kera berjalan tegak. Jadi diambil nama tengah, diambil dari penemuannya. Jadi tidak hanya sembarang untuk memberi nama. Betul. Ya, setelah itu tahun 969 ditemukan yang utuh. Peneliti menemukan yang utuh 69. Tapi yang ditemukan di Sangiran itu bukan kera berjalan tegak enggak. Tapi memang sudah manusia. Terus diganti nama dengan nama Homo erectus. Setelah itu semuanya Homo erectus, jadi Meganthropus, Pithecanthropus erectus, Homo sapiens ini sudah termasuk Homo, sudah termasuk manusia. Bagi manusia dah ya. Sudah jadi manusia yang sempurna. Cuma era itu berlainan karena apa? Itu timbul ada waktu itu. Kan jaraknya lama. Meganthropus menuju ke Pithecanthropus erectus itu kalau Meganthropus 1.800.000, kalau Pithecanthropus hanya 730. Berapa ratus ribu tahun selisihnya. Kan ada kepunahan, ada arane wong sakniki ngoten. Ini ada kiamat. Sudah hangus semuanya orangnya. Timbul lagi dengan nama Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus itu dengan manusia Homo sapiens ini jaraknya berapa? 730 menuju ke 300.000 tahun yang lalu. Yang Pithecanthropus juga punah lagi, sudah kiamat lagi. Akhirnya menimbulkan Homo sapiens. Homo sapiens itulah hidupnya ini, maaf sekali jangan dicampur dengan agama loh ya, jangan. Ya, saya enggak anu. Iya, siapa? Betul, saya enggak istilahnya memasuki tentang agama enggak? Iya, saya paham. Cuma Homo sapiens itu disitulah Adam dan Hawa muncul. Yang umurnya 250 sampai ke 300.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Terus akhirnya ya Homo sapiens mengembangkan orang-orang yang sampai sekarang. Kalau bahasa ininya Nabi Adam mengembangkan kayak gitu. Iya, sekarang. Sampai yang kalau si yang Homo sapiens sampai sekarang dari berapa? 300 menuju ke 2021. 300. Kan kalau perbandingannya era ke eranya kan lain. Jauh sekali dia. Nah, itu. Maka di sini diakui UNESCO itu karena di sinilah terlengkap metode teori Charles Darwin. Pada waktu dia penelitian, dia meneliti di Afrika, umurnya 3,3 juta tahun lalu, meneliti pertama kali yang ada di Sulawesi kita sebut dengan
Wajah Kertaensis. Dengar nggak yang namanya Wajah Kertaensis di buku? Ada nggak? Dengar nggak? Baca dulu. Saya udah terlalu meneliti lebih ini sih kalau. Wajah Kertaensis itu umurnya baru sekitar 15 sampai 20 tahun yang lalu sebelum Masehi. Akhirnya dia tertinggal, belum menemukan kenapa yang 3,3 ditemukan yang 15 sampai 27 tahun yang lalu. Ya di tengahnya itu di mana? Teori Charles Darwin bilangkan ini missing link. Maksudnya missing link itu belum ditemukan, belum ada. Ya, ternyata setelah itu ditemukan di Sangiran tahun 19 berapa gitu ditemukan yang jenis Meganthropus tahun 78. Berapa umurnya tadi Pak? Umurnya 1.800.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Meganthropus. Setelah itu menemukan yang 69 ditemukan Homo erectus yang Pithecanthropus erectus. Kalau Homo sapiens sih banyak-banyak, tapi yang Meganthropus sama yang Homo erectus itu sangat langka. Itu. Nah, dan di situ alat-alatnya sudah masuk artefak. Artefak itu batuannya adalah batu, ada batu kasudon, ada andesit, ada parsa, ada agat, ada rijam, banyak sekali bahan untuk alat batunya. Setelah jadi menemukan bahan, akhirnya dibentuk seperti megalitikum, mesolitikum, neolitikum, dan selanjutnya tadi. Jadi sejarah penasaran itu seperti itu. Oke. Belum. Tapi emang kayak dalam bentuk emang awalnya itu manusia atau kayak tadi? Karena apa? Ya memang sudah sebenarnya memang sudah manusia, tapi manusianya itu belum sempurna sama sekali. Masih tidak punya apa? Karena apa? Otaknya kecil. Otaknya hanya 830 cc. Iya, kalau dikatakan manusia purba ya benar. Iya, karena dia itu belum mau ditanya dia bahasanya bahasa apa enggak tahu. Tadi cuma 800 berapa tadi cc yang pertama tadi itu? Ya 830 cc. 830. Itu masih mau kromo harimau aja dia enggak masalah, hanya bela diri, kalau kalah ya dimakan gitu aja. Karena dia tidak takut. Kalau saya nanti dipangan harimau mati itu dia tidak berpikir. Terus tadi kayak kepala-kepala yang tengkorak tadi itu dapat kayak di apa gitu dapatnya Pak? Makam atau ya enggak. Terus di situs Sangiran. Jadi dia tuh tergeletak di mana dia meninggal, disitulah dia atau kayak pas digali ada kayak tengkorak gitu atau tidak digali di Sangiran tuh nyari seperti itu tidak boleh digali. Karena dilindungi oleh cagar alam budaya. Di daerah mana Pak? Daerah sini semuanya. Tadi saya bilang site situs Sangiran itu ada luas 59 km persegi dan menjadi 4 era tadi: laut, rawa, hutan lebat, dan daratan penuh. Itu tadi. Ya. Jadi di mana ditemukan tidak tentu, di mana saja bisa ditemukan. Alatnya pakai apa Pak? Kalau yang obatnya sekarang? Kalau saya pribadi, alatnya kita meneliti tentang lapisan tanahnya dulu. Biasanya batuannya ini, lapisan tanahnya ini ditemukan jenisnya ini. Kalau saya pribadi, tapi kalau umum saya tidak tahu juga. Oh ini laut, laut ini kita berarti menemukan jenisnya laut ini hanya kerang-kerang. Kalau yang banyak kerang itu lapisannya ini yang disebut marin, ada disebut lempung abu-abu, ada breksi. Itu kita tinggal menunjuk. Kalau breksi banyak koramnya, kalau lempung hitam banyak turitelanya. Nah itu kan sudah jelas sekali. Kalau saya pribadi, kalau yang sudah tahu tentang lapisan tanahnya, paling itu dia gila-gila. Masuk akal Pak. Terus apa lagi? Mau tanya apa? Ini nyeleneh bukan nyeleneh sih, pertanyaan konspirasi bumi bulat datar. Kalau bumi ada, sebenarnya di situ ada filmnya, cuma ini sementara belum. Konspirasi Bapak sendiri gimana? Bumi itu bulat apa datar atau lonjong? Kalau bumi, kalau gambaran sih bulat, kalau gambaran, tapi ternyata kan sampai sekarang kan lain. Di kebulatannya di mana? Kan sangat berat. Tapi kalau sepintas pakai internet, sana kan bisa dilihat. Bulat ya. Nah, itu. Saya tuh penelitian sejak kecil sampai tua. Saya tidak belajar, tidak sekolah. Lulusan apa Pak? Tidak lulusan. Tapi memang tertarik memang. Saya ingin tertarik. Apa alasannya kok saya sampai bisa tertarik seperti itu? Orang asing saja, orang Belanda, orang Jepang, orang Prancis, orang Taiwan, orang Amerika,
mau datang tentang di Sangiran mempelajari tentang Sangiran. Kenapa orang Sangiran yang tidak ada? Nggak ada. Nggak ada. Hanya saya sendiri. Akhirnya saya bertekad, orang luar saja ingin tahu tentang Sangiran, kenapa orang Sangiran tidak tahu? Akhirnya mau tidak mau saya berbincang-bincang terus sama profesor semuanya. Saya tanya sambil bekerja, langsung belajar sama orang asingnya. Tanya jawab. Nanti teorinya dapat dari bapak-bapak profesor itu, nanti prakteknya kalau kalah saya tanyakan. Maaf sekali, yang namanya dia tuh. Ternyata zaman purba juga ada manusia takdir ya. Tidak cuma sampai sekarang, dari dulu yang kita anggapkan manusia itu besar-besar. Dan ternyata dari dulu ada manusia takdir atau yang kita sebut manusia yang pendek. Kelihatan. Ini terjadinya bagaimana? Langsung dikasih tahu. Yang batu-batu tadi itu Pak, yang kayak batu alat untuk memotong. Itu kan ibaratnya kalau orang awam, ini batu, mungkin batu. Kayak untuk membedakan bagaimana gitu. Itu kan yang sudah dipakai dengan yang belum kan bisa. Nah, itu ya, maksud nyoba pecah saja. Dek, itu bisa halus nggak kalau belum dipakai? Paling nggak mesti ada kasar bekas-bekas pecahan. Tapi kalau yang sudah dipakai kan halus, seperti mengandung minyak. Karena apa? Sudah untuk memotong daging. Itu akhirnya dia seperti mengandung minyak. Tapi yang pecahan yang masih sekarang nggak akan seperti itu. Masih kasar. Masih kasar. Nama Sutanto. Di buku banyak sekali, di buku banyak. Sebagai narasumber ya. Umurnya berapa Pak? 67. 67 tahun. Luas. Kalau asli udah sini memang. Kelahiran 54 itu berapa ya sama sekarang? Oh, 54. Kelahiran 54. Kelahiran 54. Asli emang belum sini. Dan mungkin Bapak juga udah bisa ngetahuin sih kayak tadi mungkin ada batu, ada kayak ini di daerah lain jadiin museum nih. Oh ini asli atau tidak kayak gitu. Tahu sama sekali. Ya baru lihat. Belum tentu orang yang pakai sini saya tahu. Tapi saya lihat 1 menit, sik ini asli itu saya tahu. Ini gigi apa? Kanan kiri atas bawah, bagian apa? Oke ya. Jangan pikiran. Mungkin satu lagi Bang, kayak mungkin kepercayaan anak-anak atau kayak hewan-hewan yang ubatnya benar-benar langka, tapi sekarang udah apa ya? Kalau dulu itu dipercaya kayak anggaplah kayak dinosaurus gitu. Kayak gitu-gitu bener ada atau tidak Pak? Dinosaurus itu ada. Memang ada. Cuma di Indonesia tidak ada. Tapi di Indonesia tidak ada. Nggak ada. Karena apa? Di Indonesia itu paling tua hanya 3 sampai 5 juta tahun yang lalu. Kalau dinosaurus itu umurnya sudah 20 sampai 50 juta tahun yang lalu. Dia hidup di Afrika. Di sana sebelum Indonesia ini jadi danau, sebelum jadi rawa, di Afrika itu sudah di daratan. Maka dunia manusia udah yang daratan dulu di sana ya. Sangiran. Terus di Indonesia yang hewannya agak langka dan benar-benar ditemukan di Indonesia dan sekarang punah itu apa kira-kira Pak? Kudanil. Kudanil. Kudanil ternyata ada di Indonesia Pak? Tidak ada. Tapi kenapa Sangiran ditemukan? Terus? Karena di Sangiran dulu 2.400.000 tahun yang lalu adalah laut. Laut itu contoh saja Indonesia, Singapura, Malaysia, itu tenggelam. semuanya kan laut semuanya. Benar. Ya. Termasuk di Sungai Nil sana yang ada di Kudanilnya. Bisa enggak hewan itu menelusuri laut yang sampai kemana saja? Kan bisa. Bisa. Akhirnya dia sampai di Sangiran. Karena apa yang ditemukan hanya di Sangiran? Di Sangiran ini tanahnya yang paling labil hanya di Sangiran. Yang lain itu keras sekali. Jadi tidak ada erosina. Itu. Paling bergerak memang di Sangiran. Masalahnya di Sangiran ini apa? Ada patahan, lapisan patahan. Jadi sampai sekarang saja masih itu yang menimbulkan air asin tadi. Berarti tadi yang Kudanil tadi itu benar-benar di sini maksudnya di Indonesia ditemuin Pak? Iya no. Nah saya sendiri yang nemu kok. Nah ini saya pakai ini taring. Kok bisa sebesar? Kudanil. Taring Kudanil.